Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda di dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan khotbah pengajaran berjudul Apologetika Kristen. Apakah itu? Dalam kehidupan beriman, apalagi di zaman sosial media seperti sekarang ini, banyak sekali serangan-serangan yang ditujukan terhadap iman Kristen. Sehingga banyak orang yang tidak siap menjadi goyah secara rohani, terutama banyak remaja dan anak-anak muda. Karena itu penting sekali untuk kita mempertahankan iman, menjawab tantangan dan menguatkan jemaat yang ada. Makanya kita perlu memahami apologetika Kristen. Nah sekarang bagian pertama kita ingin memahami apologetika. Apakah apologetika itu? Apologetika berasal dari bahasa Yunani. Apologia yang berarti pembelaan atau jawaban. Apologetika adalah bidang teologi yang berfokus pada pembelaan iman Kristen terhadap kritik dan kesalahpahaman, baik dari dalam maupun dari luar gereja. Ada beberapa manfaat dari apologetika. Yang pertama untuk membela iman. Saudara, sejak zaman para rasul, orang Kristen menghadapi tantangan secara intelektual, secara filosofis, dan teologis dari berbagai pihak. Maka apologetika akan membantu memberikan jawaban yang rasional dan alkitabiah terhadap hal-hal yang menentang pandangan iman Kristen tersebut. Yang kedua, mengklarifikasi kebenaran. Dalam masyarakat kita ada banyak kesalahpahaman tentang iman Kristen. Allah orang Kristen itu tiga ya. Kok Yesus manusia biasa dianggap jadi Tuhan? Nah kesalahpahaman semacam inilah yang harus kita jelaskan, klarifikasi. Jadi apologetika menolong untuk menjelaskan apa yang benar dan membedakannya dari ajaran yang sesat atau ajaran yang salah. Yang ketiga, manfaat dari apologetika adalah memberitakan Injil dengan bijak. Dengan memahami keberatan orang-orang lain, apologet, yaitu orang yang melakukan apologetika, bisa menjadi jembatan untuk memperkenalkan Kristus dengan pendekatan yang lebih intelektual dan juga kontekstual. Dan yang keempat, untuk menguatkan iman orang Kristen. Apologetika akan menolong umat Kristen memahami dasar iman secara lebih mendasar. Jadi bukan hanya memberikan jawaban kepada orang luar. Kita juga kadang waktu baca Alkitab atau mendengarkan khotbah muncul pertanyaan-pertanyaan yang kritis, yang membutuhkan jawaban. Itu sebabnya kita harus studi teologi lebih mendalam khususnya di bidang apologetika ini. Bagian berikut saya mau bahas tentang dasar Alkitab tentang apologetika. Saudara, saya mau katakan apologetika itu bukan teori teologi di zaman modern ini. Itu sudah berakar dari Alkitab. Saya akan sebutkan beberapa ayat. Yang pertama, 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah ini adalah ayat kunci dalam apologetika. Kata pertanggungan jawab di ayat ini dalam bahasa Yunani adalah apologia, yang berarti pembelaan iman. Jadi waktu orang bertanya atau mempertanyakan kebenaran iman Kristen, kebenaran Alkitab, maka kita harus melakukan apologia, pembelaan iman, menjelaskan apa yang Alkitab maksudkan. Kitab Yudas pasal 1 ayat 3 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Nah ayat ini menunjukkan pentingnya
mempertahankan iman, membela iman yang telah diajarkan oleh para rasul. Maka dengan demikian apologia atau apologetika itu adalah sesuatu hal yang penting yang diajarkan di dalam kitab suci. Dalam Filipi 1 ayat yang ke-16 dikatakan aku ada di sini untuk membela Injil. Rasul Paulus menyebut bahwa salah satu tugasnya adalah untuk membela Injil. Berarti dia berapologetika kepada orang-orang yang menuduh iman Kristen itu salah. Dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 2 dan 3 dikatakan seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Jadi Paulus menggunakan kitab suci untuk memberikan argumentasi yang kuat tentang Yesus. Berarti kita harus studi Alkitab lebih sungguh, lebih mendalam dan mengupas kebenaran firman itu dengan kata-kata yang bijaksana, kata-kata yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga orang tercerahkan akal budinya. Dan kita berdoa hatinya pun terjamah oleh Tuhan sehingga menjadi percaya kepada Kristus. Selanjutnya dalam 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5 dikatakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini menunjukkan bahwa apologetika adalah bagian dari peperangan rohani untuk menaklukkan pemikiran, konsep, ide yang menentang firman Allah. Jadi peperangan kita secara rohani bukan cuma melawan dukun, melawan setan yang berupa Dracula atau tuyul. Tapi banyak orang pada zaman modern ini pikirannya, ismenya itu menentang firman. Maka kita harus counter, harus lawan dengan kebenaran firman. Karena kita tahu Alkitab firman Allah adalah satu-satunya kebenaran. Sehingga waktu kita menyampaikan kebenaran, ketidakbenaran, kebohongan ditelanjangi oleh kuasa firman itu. Berarti kita harus ngerti betul Alkitab, harus mendalami firman. Saudara, nggak boleh kita bilang, susah banget jadi orang Kristen. Udah yang penting percaya ke gereja aja. Ngapain membela iman dan sebagainya. Itu bagian pendeta-pendeta. Bagian apologet yang suka muncul di YouTube. Saya sih nggak ngerti yang begitu. Saudara, kalau semua orang percaya di abad awal bilang, udahlah jangan cari ribut. Udah diem-diem aja. Injil nggak akan pernah tersebar. Kita nggak akan pernah tahu kebenaran Allah. Bersyukur karena ada orang-orang yang mempertahankan iman Kristen. Bahkan seperti Paulus contohnya, dia menulis banyak surat tentang doktrin Kristen yang dia pelajari dari kehidupan dan pemikiran serta perkataan Yesus. Dan itu sesuatu yang sangat berguna bahkan sampai pada hari ini bagi kita semuanya. Saya mau ajak saudara melihat beberapa peristiwa apologetika dalam Alkitab. Yang pertama, Yesus dan orang Farisi. Matius 22 ayat 15 sampai 46. Yesus menghadapi berbagai pertanyaan jebakan dari orang Farisi dan Saduki. Misalnya tentang pajak, tentang kebangkitan, tentang hukum Taurat. Dan Yesus memberikan jawaban yang bijaksana yang membungkam lawan-lawannya. Bukankah ini apologia, pembelaan iman. Sehingga kita tahu iman kita adalah bukan iman buta, tapi iman yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, Stefanus dan Mahkamah Agama, Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai pasal 7 ayat 60. Di sini Stefanus memberikan pembelaan iman yang luar biasa di hadapan Mahkamah Agama Yahudi sebelum akhirnya dia dirajam batu. Dia menggunakan sejarah Israel dan bercerita panjang lebar untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang telah dijanjikan dari sejak zaman Perjanjian Lama dan menyatakan diri pada waktu itu. Sayang banyak orang Yahudi yang tidak percaya, yang kemudian merajam Stefanus yang memberitakan kabar yang benar ini. Yang ketiga, Paulus
di Areopagus, Yunani. Kisah 17 ayat 22 sampai 31. Paulus berdebat dengan filsuf Epikurian dan Stoa di Athena. Dia menggunakan konsep dari budaya mereka sendiri. Dia menyinggung tentang altar untuk Allah yang tidak dikenal sebagai titik awal untuk memperkenalkan Injil. Kamu kan punya mezbah yang disebut untuk Allah yang tidak dikenal. Aku ingin beritahu namanya. Namanya Yesus katanya. Wah, luar biasa ini pendekatan kontekstual. Saudara, memang Paulus adalah seorang apologet yang luar biasa. Kemudian yang keempat, Paulus di hadapan Raja Agripa. Kisah Para Rasul 26 ayat 1-32. Paulus membela dirinya di hadapan Raja Agripa dengan menjelaskan bagaimana imannya pada Kristus berakar pada janji-janji Allah di dalam perjanjian lama. Dengan demikian kita tahu, saudara sekalian, bahwa apologetika memiliki dasar yang sangat kuat di dalam Alkitab dan juga ada peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab, baik yang menyangkut Yesus, menyangkut Paulus dan yang lain yang memberikan apologia, penjelasan iman sehingga orang-orang bisa mengerti. Bagian berikut saya mau bahas tentang para apologet pada masa gereja awal. Saudara, pada saat gereja mulai mengalami perkembangan dan khususnya setelah zaman para rasul-rasul meninggal, muncullah orang-orang di abad-abad pertama yang merupakan murid langsung atau tidak langsung daripada para rasul yang menjadi apologet. Yang pertama adalah Justinus Martir. Dia hidup tahun 100 sampai 165 Masehi. Dia adalah filsuf Yunani yang kemudian menjadi Kristen dan kemudian menulis buku apologi pertama serta dialog dengan Trypho untuk membela iman dari tantangan filsafat Yunani dan Yudaisme pada waktu itu. Yang kedua namanya Irenaeus dari Lyon. Tahun 130 sampai 202 Masehi. Dia menulis buku Against Heresies, melawan ajaran sesat. Yang dimaksud adalah ajaran sesat Gnostik yang muncul pada waktu itu. Yang ketiga, apologet lainnya adalah Tertullianus. Hidup tahun 160 sampai 220 Masehi. Dia mengembangkan terminologi teologis untuk menjelaskan doktrin Tritunggal. Dialah orang yang pertama kali menggunakan istilah Trinitas, Trinity atau Tritunggal untuk menjelaskan tentang Allah yang satu pada hakikatnya tapi tiga hipostasis, tiga pribadinya. Yang keempat adalah Origenes. Tahun 185 sampai 253 Masehi, dia menulis kontra Celsus sebagai jawaban terhadap serangan filsuf Yunani yang bernama Celsus dan dia jawab menurut iman Kristen. Yang kelima, Athanasius dari Alexandria, hidup tahun 296 sampai 373 Masehi. Dia mempertahankan doktrin Tritunggal melawan ajaran Arianisme yang menyangkal keilahian Yesus. Arianisme berkata bahwa Yesus itu bukan Allah, dia adalah ciptaan Allah yang mula-mula. Dan tentu saja ajaran sesat ini ditangkal oleh apologet yang bernama Athanasius. Nah, saudara-saudara, saya akan membahas tentang contoh apologetika yang dilakukan tokoh gereja purba yang membahas tentang Allah Tritunggal dan Yesus adalah Tuhan. Supaya kita mendapatkan contoh secara praktis bagaimana cara kita berapologetika. Salah satu paham yang diserang oleh banyak orang adalah paham Allah Tritunggal. Banyak orang berpikir bahwa Allah orang Kristen itu tiga. Kesalahpahaman ini harus diklarifikasi karena Kristen itu monoteisme. Monoteisme artinya hanya percaya kepada satu Allah, Allah yang esa. Kristen itu bukan politeisme, percaya kepada banyak ilah. Misalnya Musa menulis dalam Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Dalam Markus 12 ayat 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Jadi Yesus sendiri menyatakan bahwa Allahnya orang Kristen itu
Ya esa saudara, satu bukan tiga. Paulus di 1 Timotius 2 ayat 5 berkata, karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi kita tahu bahwa banyak tokoh Alkitab seperti Musa, Yesus, Paulus, dan yang lainnya mengatakan bahwa Allah itu esa adanya. Nah, saya ambil contoh sekarang, apologet dari gereja timur bernama Gregorius dari Nazianzus yang hidup tahun 329 sampai 390 Masehi, abad 4. Dalam tulisannya Theologische Reden atau orasi teologis. Pada orasi yang ke-31 dia menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Yang intinya adalah dia percaya bahwa Bapa adalah asal mula yang tidak diciptakan. Lalu anak, maksudnya Yesus, lahir dari Bapa sejak kekekalan, bukan diciptakan. Dia bersama-sama dengan Bapa dari sejak semula. Yang ketiga, Roh Kudus berasal dari Bapa dan diberikan melalui anak. Tritunggal itu bukan tiga Tuhan, tetapi satu esensi, satu hakikat dengan tiga pribadi, hipostasis. Gregorius menggunakan analogi matahari. Dia bilang matahari yang besar itu melambangkan Bapa, cahayanya yang sampai ke bumi melambangkan anak, panasnya yang kita rasa melambangkan Roh Kudus. Tetapi kan matahari itu satu walaupun memiliki beberapa unsur atau fungsi yang berbeda. Mataharinya yang besar, cahayanya dan juga panasnya. Mereka berbeda dalam fungsi tapi berasal dari satu sumber yang sama. Allah itu satu pada hakikatnya tetapi tiga pribadinya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya garis bawahi bahwa tidak ada ilustrasi dari siapapun yang bisa menjelaskan secara sempurna tentang pribadi Allah yang sangat kompleks ini. Karena Allah kan tidak bisa dibandingkan dengan apapun, dengan benda, dengan manusia, dengan binatang. Tetapi setidaknya kita memiliki jembatan berpikir melalui ilustrasi yang ada. Yang kedua adalah apologia tentang Yesus adalah Tuhan. Athanasius dari Alexandria menulis buku De Incarnatione, yaitu tentang inkarnasi pada tahun 318 Masehi. Di mana dia menjelaskan bahwa hanya Allah yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Dan jika Yesus bukan Allah, maka penebusannya tidak sempurna. Karena Allah lah yang datang dalam rupa manusia untuk menebus manusia dari dosanya. Alkitab menyatakan bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Allah yang datang dalam rupa manusia, atau perkataan Allah, kalam Allah, logos, firman Allah yang menjadi manusia. Dalam perjanjian lama hanya Allah yang disembah. Tapi dalam perjanjian baru, Yesus ternyata menerima penyembahan dari manusia tanpa menolaknya. Misalnya dalam Matius 28 ayat 9, dia menerima penyembahan dari muridnya. Yohanes 20 ayat 28, Thomas berkata, ya Allahku, ya Tuhanku, sambil tersungkur. Dan Yesus menerima penyembahan itu. Ini menunjukkan Yesus adalah Allah. Lagi pula Yesus pernah berkata dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Satu apanya? Satu hakikatnya. Athanasius berdebat melawan Arianisme yang menganggap Yesus sebagai makhluk ciptaan. Ia membela ajaran bahwa Yesus adalah sehakikat dengan Bapa. Homoousios to patri. Sebagaimana ditegaskan dalam kredo atau pengakuan iman Nikea tahun 325 Masehi yang dipegang oleh gereja-gereja sampai hari ini tentang Allah Tritunggal dan tentang Yesus yang sehakikat dengan Bapa. Nah, pada bagian terakhir ini saya menjelaskan bagaimana kita bisa menjadi seorang apologet. Yang pertama, kita harus membangun fondasi rohani.
harus berdoa dengan rutin, beribadah dengan setia, minta hikmat dari Roh Kudus, punya kehidupan yang selaras dengan ajaran Kristus. Paulus pernah menasihati Timotius, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Dia tidak bilang awasilah ajaranmu, awasilah dirimu. Sebab banyak orang ajarannya pinter, ngomongnya, debatnya hebat, tapi hidupnya kacau. Tentu ini bukan ciri seorang apologet yang baik. Saudara sekalian, fondasi rohani atau spiritual formation ini sangat penting agar apologetika tidak hanya menjadi sekedar perdebatan intelektual, diskusi yang hanya menyangkut masalah akal, tetapi menjadi alat untuk membawa orang untuk percaya kepada Yesus. Banyak orang menang debat tapi kehilangan jiwa. Lebih baik kita memenangkan jiwa orang lebih daripada memenangkan debat. Yang kedua, kita harus mendalami Alkitab. Memahami doktrin Kristen secara mendalam seperti Tritunggal, keselamatan, kebangkitan Kristus, dan lain-lain. Kita harus mempelajari konteks sejarah dan kalau bisa kita meneliti bahasa asli Alkitab, Ibrani dan Yunani. Yang ketiga, kita mengenal tantangan terhadap iman Kristen. Kita perlu memahami argumen ateisme, agnostisisme, kemudian agama yang lain, Islam, Hindu, Buddha, dan sebagainya, dan ideologi sekuler yang ada di sekitar kita. Mempelajari pandangan dunia, worldview yang berbeda, itu sangat penting agar kita bisa menanggapinya dengan bijaksana. Yang keempat, latihan dan diskusi. Bergabunglah dalam komunitas apologetika atau forum-forum diskusi. Hadapi berbagai pertanyaan dari orang lain untuk mengasah kemampuan menjawab dengan baik. Mempelajari juga prinsip logika dan filsafat untuk membangun argumen yang kuat. Mengenali kesalahan berpikir, logical fallacies, agar tidak terjebak dalam debat yang tidak sehat. Kadang orang kalau kalah debat, dia nyerang pribadi. Kamu orangnya begini-begini. Padahal yang harus dibicarakan itu pendapatnya, pandangannya, bukan membunuh karakter orangnya. Yang kelima, kita harus menggunakan argumentasi logis berdasarkan kasih. Inilah cara yang digunakan Yesus dan para rasul. Keterampilan komunikasi seperti ini perlu dikembangkan. Apologetika bukan sekedar memenangkan argumen, tapi juga menyentuh hati orang. Jangan menghina orang. Apologetika bukan hanya tentang menang debat, tapi membawa orang kepada kebenaran dengan cara yang lemah lembut. Dan itulah yang kita harus kembangkan. Jangan kasar, jangan maki-maki orang, jangan menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Tapi dengan lembah lembut, dengan hati nurani yang murni. Supaya orang yang menentang Injil pada akhirnya dijamah kalau mereka melihat betapa salehnya kehidupan kita yang membawa kabar baik Injil kepada mereka. Saudara-saudara, saya berdoa supaya penjelasan firman pengajaran hari ini mencelikkan mata hati kita tentang salah satu tugas dari orang Kristen adalah mempertahankan iman. Kita juga berdoa untuk para apologet yang seringkali muncul dalam diskusi-diskusi supaya mereka mendapatkan hikmat dari Tuhan dan juga berkata-kata dengan kasih agar mereka bisa memenangkan lebih banyak jiwa bagi Yesus Kristus. Dan kita doakan seringkali mereka diserang, diintimidasi, minta diproteksi oleh kuasa Tuhan agar mereka juga bisa menyampaikan kebenaran dan orang seharusnya tidak memusuhi mereka. Sebab apakah dengan menyampaikan kebenaran aku adalah musuhmu? Seharusnya dengan menyampaikan kebenaran banyak orang bisa percaya kepada kebenaran firman dan Yesus sendiri yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pengajaran firman-Mu. Kami sadar bahwa banyak hal yang kami belum pahami dalam kitab suci. Tapi biar ini mendorong kami bukan hanya membaca, tapi mendalaminya lebih seksama. Sebab dengan demikian kami bisa menjelaskan kepada banyak orang. Ada banyak kesalahpahaman di luar. Biarlah Engkau memampukan kami dengan hikmat Allah. Memberikan klarifikasi, penjelasan. Bukan hanya untuk memuaskan intelektual mereka. Tapi untuk menuntun orang mengenal Kristus. Membawa mereka pada keselamatan sejati.
Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.